قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pengajian Ahkamus Sultaniyah. Kemarin kita bahas tentang pengangkatan Dewan Syuro oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan menunjuk 6 orang yang kemudian mengerucut yang diangkat adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Fala farqa, dan tidak ada perbedaan baina an tuj'ala syura fi itsnain, dijadikannya, dibentuknya Dewan Syuro dalam untuk 2 orang, au aktsara atau lebih banyak. Idza kanu adadan mahsyuran, apabila jumlah mereka itu masih bisa dihitung. Jadi nggak terlalu banyak banget, masih bisa dihitung, sehingga kesepakatannya mudah untuk dicapai. Kalau terlalu banyak nanti terlalu banyak opsi. Wa yustafadu minha, dan bisa diambil kesimpulan minha dari pengangkatan kepemimpinan Allah tuja'ala, bahwa tidak diangkat al-imamatu, kepemimpinan, ba'dahu, sesudah meninggalnya imam, fi ghairihim, untuk selain dari yang ditunjuk. Kayak kemarin yang ditunjuk adalah 6 orang, maka dipilihnya adalah salah satu dari 6 orang tersebut, bukan dari yang lainnya. Fa idza ta'ayyanat bil ikhtiyari, maka apabila telah tertuju yang 6 tadi atau Dewan Syuro itu, bil ikhtiyari, dalam memilih, fi ahadihim, pada salah seorang di antara mereka, jaza, maka boleh, liman, bagi orang, afdod, yang telah terpilih, ilaihi, kepada orang tersebut, al-imamatu, kepemimpinan. Ayyahada, bahwa dia mengangkat, memberi mandat, dia kepada, dengan kepemimpinannya itu, ila ghairihim, kepada yang lainnya. Jadi apabila telah terpilih salah seorang menjadi imam, nah ketika sudah terpilih itu, dia baru boleh mengangkat mandat, putra mahkota lah, seperti itu. Itu boleh. Kalau belum diangkat itu enggak. Walaisa lil ahli ikhtiyari, dan tidak boleh bagi ahlul ikhtiyar atau para pemilih, yaitu ahlul hali wal aqdi atau MPR lah. Idza ja'ala al-imamu syura fi adatin. Idza ja'ala al-imamu, apabila imam itu menjadikan ahlul hali wal aqdi itu syura, Dewan Syuro, fi adadin, dalam jumlah, dalam suatu jumlah. Ayyahtaru, bahwa ahlul hali wal aqdi atau ahlul ikhtiyar ini memilih fi hayatil mustakhlif al-ahidi, ketika mustakhlif ini masih hidup, yang memberi mandat ini masih hidup. Illa ayyadzana, kecuali bahwa memberi izin mustakhlif ini lahum, bagi ahlul ikhtiyar. Jadi para ahlu syuro ini tidak boleh mengangkat pengganti dari imam itu ketika imamnya masih hidup. Fi taqdimil ikhtiyar, dalam mendahulukan pemilihan. Jadi nggak boleh. Fi hayatihi, ketika imam itu masih hidup. Li'annahu, karena sesungguhnya imam, bil imamati, terhadap kepemimpinan itu, ahakku, lebih berhak. Falam yajuz, maka tidak boleh ayu syarika, bahwa seseorang itu menyaingi fiha, dalam imamah. Jadi sehingga ketika
Dewan Syuro yang ditunjuk oleh imam ini memilih dari salah satunya, maka saat itu juga imam ada dua berarti. Imam yang masih hidup, yang menunjuk, dan imam yang ditunjuk itu sudah jadi. Itu nggak boleh. Sehingga ada dua imam. Fa in khafu, maka jika ahlul ikhdar ini takut intisyarul amri, tercerai-berainya urusan umat, kacau balaunya umat, ba'da mautihi, setelah matinya imam, istazanuhu, maka ahlul ikhdar ini minta izin kepada imam. Wakhtaru, dan mereka memilih. In azina, jika imam itu memberi izin bagi ahlul ikhtiyar. Jadi ketika ditakutkan bahkan adanya kacau balau, maka ahlul ikhtiyar ini minta izin untuk memilih penggantinya sebelum imam itu wafat. Fa in syara ila hali iyasin, dan jika akan terjadi keputusasaan setelah meninggalnya imam, nuziro, maka dikasih opsi atau direnungkan. Fa in zala anhu amruhu, maka jika imam itu hilang, kayak hilang akalnya lah, azala amruhu, jadi urusan-urusannya ngambang. Wa gharaba anhu ra'yuhu, dan asing pendapat-pendapatnya, aneh lah. Jadi kayak sudah, karena udah tua, udah pikun. Fahiya kahalihi ba'dal maut, maka keadaan imam itu seperti sudah meninggal. Fi jawazil ikhtiyar, dalam bolehnya memilih pemimpin yang baru. Jadi ketika imam itu sudah payah, sudah nggak bisa apa-apa, maka bisa diganti seketika itu juga, seperti halnya imam itu sudah meninggal dunia. Wa in kana ala tamyizi wa sihhati ra'ihi, dan jika imam itu masih sehat, masih bisa membedakan, masih sehat akalnya, lam yakun lahumul ikhtiyaro, maka lam yakun lahul ikhtiyaru, maka bagi ahlul ikhtiyar tidak boleh memilih pemimpin illa ba'da idzni, kecuali setelah dapat izin dari imam. Jadi opsi itu ketika imam itu sudah nggak bisa apa-apa, maka boleh mengangkat pemimpin yang baru karena keadaannya karena sudah tidak memungkinkan. Atau apabila imam itu masih sehat dan lain sebagainya, maka pemilihan itu tidak boleh dilakukan kecuali ada izin dari pemimpin itu, atau tadi bisa terjadi kekacauan. Haka Ibnu Ishaq anna Umar radhiyallahu an, jadi Ibnu Ishaq mengisahkan sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu an lamma dakhala manzilahu, ketika Sayyidina Umar memasuki rumahnya majruhan, padahal sedang terluka ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Sami'a haddatan, maka Sayyidina Umar itu mendengar kegaduhan. Faqala, kegaduhan di luar. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, ma sya'nun nas, apa yang diinginkan manusia? Qalu, menjawab para sahabat, yuriduna dukhula alaika, mereka menginginkan masuk menghadapmu. Fa'adina lahum, maka Sayyidina Umar mengizinkan kepada para manusia, pada para sahabat-sahabat yang ada di luar, pada umat Islam. Faqalu, maka kata manusia itu, ihad ya amirul mu'minin, berilah mandat wahai amirul mu'minin, istakhlif, dan mintalah ganti. Mintalah pengganti, alaina Utsmana, mintalah pengganti kepada kami untuk mengangkat Sayyidina Utsman. Faqala, maka menjawab Sayyidina Umar,
kaifa yuhibbul mala wal jannah. Bagaimana aku mengangkat yuhibbu orang yang suka al-mala, harta, wal jannata dan kebun atau surga. Jadi bagaimana Sayyidina Umar itu mengangkat orang yang masih suka dunia, yang atau bisa mencampur aduk antara dunia dan akhirat, masih senang dunia, masih senang bisnis dan lain sebagainya. Itu pendapat Sayyidina Umar. Fakharaju min indihi. Maka para umat Islam itu keluar dari Sayyidina Umar, Sayyidina Umar. Umasami'a lahum haddatan. Maka kemudian Sayyidina Umar mendengar lagi kegaduhan lagi. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, ma sya'nun nas. Apa yang diinginkan manusia? Qalu, maka menjawab para sahabat, yuriduna dukhula 'alaika. Mereka menginginkan masuk menemuimu. Fa'adzina lahum, maka Sayyidina Umar mengibri izin kepada mereka. Faqalu, maka para umat Islam itu berkata, istakhlif alaina Ali bin Abi Thalib. Minta gantilah untuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengangkat Sayyidina Ali. Qala, maka berkata Sayyidina Umar, idzan ya yahmilukum ala tariqatin hiyal haq. Sayyidina Ali itu akan membawamu ke jalan yang lurus. Qala Abdullah bin Umar, maka berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, itu putra beliau. Fattakatu, maka aku bersender alaihi kepada Sayyidina Umar, menyandar. Inda dzalika, ketika Sayyidina Umar menjawab, idzan yahmilukum ala tariqatin hiyal haq. Ketika menjawab, ya, Sayyidina Ali itu akan membawamu kepada yang lurus. Wa qultu, dan aku bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wa mimma yamna'uhu minhu, dan apa yang mencegahmu untuk mengangkat Sayyidina Ali. Faqala, maka menjawab Sayyidina Umar, ya bunayya, wahai anakku, atahmiluha hayyan wa mayitan, apakah kamu akan membebani aku dengan kepemimpinan hayyan wa mayitan, ketika aku masih hidup dan ketika aku sudah mati. Maksudnya apa? Jadi karena saat itu kemarin kita bahas, Sayyidina Umar mengatakan Sayyidina Ali itu ahli dalam memimpin, tapi kelemahannya satu, yaitu dia masih du'abah, yaitu masih suka senda gurau. Dia orang alim yang akan memberimu tunjuk kepada jalan yang diridhoi Allah. Dia ahli dalam memimpin, tapi dia masih suka bergurau. Maka Sayyidina Umar tetap merenungkan siapa yang akan menggantikan beliau. Maka tidak mau ketika beliau meninggal, kemudian hasil pilihan beliau itu tidak sepenuhnya menjalankan amanat sebagai khalifah. Maka beliau pun akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengangkat pengganti beliau yang kurang cakap. Makanya Sayyidina Umar saat itu tidak memberikan langsung pada satu orang, tapi memberi mandat kepada 6 orang untuk bermusyawarah, dan kemudian silakan di antara yang itu memilih salah satu di antaranya untuk menjadi khalifah pengganti Sayyidina Umar. Maka beliau hati-hati sekali. Wa yajuzu lil khalifati, dan boleh bagi seorang pemimpin itu ayyanuso, mengangkat ala ahlil ikhtiyari. Ahlul ikhtiyar. Boleh pemimpin mengangkat ahlul ikhtiyar. Atau ahlul hali wal akti. Kama yajuzu lahu an ayyanuso ala ahlil ahdi. Sebagaimana khalifah itu boleh mengangkat ahlul ahdi itu putra mahkota. Jadi mengangkat khalifah itu, mengapa khalifah itu boleh mengangkat
ahlul ikhtiar. Kalau ahlul hali wal akdi boleh juga mengangkat langsung putra mahkota. Fala yasihu illal ikhtiyar. Fala yasihu illal ikhtiyaru, maka tidak sah pemilihan kecuali kepemilihan min man naso illa ikhtiyaru man, kecuali pemilihan seseorang naso yang telah mengangkat khalifah alaihi kepada orang itu. Maka pemilihan itu tidak sah kecuali oleh orang yang sudah dipilih atau oleh orang yang sudah diangkat oleh khalifah. Kama la yasi'u illa taqlidaman, sebagaimana tidak sahnya illa taqliduman, pengangkatan seorang ahida ilaihi, ahida yang telah memberi mandat khalifah itu ilaihi kepada orang itu. Jadi pemilihan itu tidak sah kecuali kepada orang yang telah ditunjuk oleh Sayyidina Umar atau oleh pemimpin. Kayak kemarin menunjuk 6 orang, maka 6 orang itu yang diangkat, salah satu dari 6 itu yang akan jadi pemimpin. Tidak boleh mengambil dari yang lainnya. Sebagaimana tidak sahnya mengangkat seseorang kecuali orang yang telah ditunjuk menjadi putra mahkota. Li'annahuma min huquqi khilafati, karena keduanya yaitu mengangkat ahlul ikhtiar dan mengangkat putra mahkota itu hak prerogatif seorang khalifah, hak mutlak seorang khalifah, mau mengangkat ahlul hali wal akti atau ahlul ikhtiar atau mengangkat putra mahkota. Tapi harus yang diangkatnya itu nanti mungkin salah satu dari ahlul ikhtiar yang ditunjuk oleh oleh pemimpin tadi, atau menunjuk putra mahkota, kemudian ahlul ikhtiar ini hanya memberikan persetujuan saja untuk memberikan baiat kepada ahlul ahdi atau putra mahkota. Jadi mungkin itu saja pengajian hari ini. Nanti kita lanjutkan insyaallah hari Jumat besok depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.